Anatomi sistem reproduksi. Anatomi sistem reproduksi berperan dalam proses produksi keturunan dan pengaturan fungsi seksual. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Namun keduanya berkontribusi pada proses reproduksi dengan cara yang saling melengkapi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem reproduksi pria dan wanita. 1. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang menghasilkan sperma dan hormon seks pria, serta organ-organ yang mengangkut dan menyimpan sperma tersebut untuk pembuahan, yang terdiri dari a. Testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, yaitu testosteron. Struktur testis. Testis terdiri dari banyak tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis terletak dalam skrotum, kantung skrotal, yang menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh untuk mendukung produksi sperma. Fungsi testis, selain memproduksi sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, misalnya suara lebih dalam, pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, dan perkembangan massa otot. B. Epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang melengkung di atas dan di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis. Fungsi epididymis, yaitu sperma yang dihasilkan oleh testis belum matang dan tidak dapat bergerak. Di dalam epididymis, sperma mengalami pematangan dan memperoleh kemampuan untuk bergerak, motilitas. C. Vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra, dan berfungsi untuk mengangkut sperma yang sudah matang dari epididymis ke uretra selama ejakulasi. D. Kelenjar seminal, seminal vesicles. Kelenjar seminal adalah dua kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang membentuk sebagian besar air mani. Fungsi kelenjar seminal, yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar seminal mengandung fruktosa, yang menyediakan energi untuk sperma, serta bahan kimia yang membantu sperma bertahan hidup di dalam saluran reproduksi wanita. E. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan prostat yang merupakan bagian dari air mani. Fungsi kelenjar prostat, yaitu cairan prostat memiliki sifat alkalis yang membantu melindungi sperma dari lingkungan asam di dalam saluran reproduksi wanita dan meningkatkan motilitas sperma. F. Kelenjar bulboretral, Cowper's glands. Kelenjar bulboretral,
atau kelenjar Cowper, adalah dua kelenjar kecil yang terletak di dekat dasar penis. Kelenjar ini menghasilkan cairan pelumas yang dikeluarkan sebelum ejakulasi. Fungsi kelenjar bulboretral, yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ini berfungsi untuk membersihkan uretra dari sisa-sisa urin dan membantu melumasi uretra selama ejakulasi. Penis. Penis adalah organ eksternal pria yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh melalui uretra. Struktur penis, yaitu penis terdiri dari 3 bagian utama. A. Akar penis. Bagian yang terhubung ke tubuh. B. Batang penis, bagian utama yang dapat membesar dan keras selama ereksi. C. Kepala penis, glans penis. Bagian paling ujung dari penis yang sensitif dan dilindungi oleh kulup pada pria yang belum disunat. Fungsi penis, yaitu penis digunakan untuk ejakulasi sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual dan untuk mengeluarkan urin dari tubuh. 2. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ internal dan eksternal yang berfungsi untuk memproduksi telur, menyediakan tempat untuk pembuahan, serta mendukung perkembangan janin selama kehamilan, yang meliputi A. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar reproduksi utama wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur, ovum, dan hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Struktur ovarium, yaitu ovarium terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur, serta hormon yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Fungsi ovarium, yaitu selain menghasilkan sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita dan pengaturan siklus menstruasi. B. Saluran falopi, fallopian tubes. Saluran falopi adalah dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Saluran ini tempat pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi. Fungsi saluran falopi, setelah ovulasi, sel telur akan melewati saluran falopi menuju rahim, dan jika ada sperma yang mencapai sel telur, pembuahan dapat terjadi di sini. C. Rahim, uterus. Rahim adalah organ berongga berbentuk pir yang terletak di tengah panggul dan berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Struktur rahim terdiri dari beberapa bagian. 1. Fundus, bagian atas rahim. 2. Korpus, bagian tubuh utama rahim. 3. Serviks, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Fungsi rahim, yaitu rahim adalah tempat-tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Lapisan dalam rahim, yang disebut endometrium,
menebal untuk mempersiapkan penanaman sel telur yang dibuahi. Jika tidak ada pembuahan, endometrium akan luruh selama menstruasi. D. Vagina. Vagina adalah saluran fleksibel yang menghubungkan rahim keluar tubuh, berfungsi sebagai saluran kelahiran, serta tempat hubungan seksual. Fungsi vagina, yaitu vagina menerima penis selama hubungan seksual dan menyediakan saluran untuk melahirkan bayi saat persalinan. Vagina juga mengalirkan darah menstruasi dari rahim. Vulva. Vulva adalah bagian luar dari sistem reproduksi wanita yang mencakup organ-organ eksternal, seperti labia, bibir vagina, klitoris, dan bukaan uretra. Struktur vulva terdiri dari 1. Labia majora, yaitu bibir besar yang melindungi organ reproduksi internal. 2. Labia minora, yaitu bibir kecil yang melindungi lubang vagina. 3. Klitoris, yaitu organ kecil yang sangat sensitif yang terletak di bagian depan vulva dan berperan dalam rangsangan seksual. 3. Proses reproduksi, ovulasi, yaitu setiap bulan. Ovarium melepaskan sel telur matang yang siap untuk dibuahi, sebuah proses yang dikenal sebagai ovulasi. B. Pembuahan, yaitu jika sperma memasuki vagina selama hubungan seksual. Mereka berenang melalui serviks menuju rahim dan saluran falopi untuk bertemu dengan sel telur. Pembuahan biasanya terjadi di saluran falopi, C. Kehamilan, yaitu setelah pembuahan. Sel telur yang dibuahi, zigot, menempel pada dinding rahim, di mana ia berkembang menjadi embrio dan kemudian janin. Kehamilan berlangsung selama sekitar 40 minggu. D. Persalinan, yaitu setelah janin cukup berkembang, proses persalinan dimulai dengan kontraksi otot rahim untuk mendorong bayi keluar melalui vagina. 4. Fungsi sistem reproduksi, produksi sel reproduksi, yakni organ reproduksi pria dan wanita menghasilkan sel-sel reproduksi, sperma dan sel telur yang diperlukan untuk pembuahan. B. Pengaturan hormon seksual, yakni hormon seperti testosteron, estrogen, dan progesteron mengatur siklus reproduksi dan karakteristik seksual sekunder. C. Pembuahan dan kehamilan, yakni sistem reproduksi wanita memungkinkan pembuahan dan mendukung kehamilan. Sementara sistem reproduksi pria menghasilkan sperma yang diperlukan untuk pembuahan. D. Persalinan, yakni sistem reproduksi wanita juga bertanggung jawab untuk proses kelahiran. 5. Gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem reproduksi meliputi A. Infertilitas, yaitu
gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk memiliki anak. B. Penyakit menular seksual, PMS, yaitu infeksi yang dapat menular melalui hubungan seksual, seperti HIV, gonore, dan klamidia. C. Endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim tumbuh di luar rahim, menyebabkan rasa sakit dan masalah reproduksi. D. Fibroid rahim, yaitu tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim dan dapat menyebabkan masalah menstruasi atau kesuburan. Itulah penjelasan rinci mengenai anatomi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem ini sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan spesies manusia melalui proses reproduksi.